Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi daimil ifdal. Azimil nawal. Al-mun'im bila mithal. Al-mubdi' bila zawal. Walladhi juduhu daiman. Walam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Mawla Bilal. Al-badril mutalal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة عبد مفتقر إلى عفوه معترف بتقصيره راج عفوه وستره ونجاته من كل ظلمة ودجنة وسائلا مرافقته في الدنيا قبل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hidayah, taufik, inayah dan riayah kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian mingguan malam Kamis, dan di sini kita bersama membaca Maulid Asy-Syarabut Tahur, kemudian Al-Masyrabul Ahna fi dzikr asma'illahil husna, dan kemudian di sini bersama kita berusaha untuk merenungi dan memahami dan memetik makna-makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bada'an min surat Al-Fatihah, yang mana kita mulai dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Dan alhamdulillah inilah pertemuan pertama ikhwan di bulan Rabiul Awal. Ya, alhamdulillah. Minggu kemarin belum masuk, tapi alhamdulillah ini sekarang sudah masuk di bulan Rabiul Awal, dan enggak berasa hari demi hari kita lewati. Subhanallah, ini Sayyidil Habib pernah memetik makna-makna yang indah dalam masuknya bulan Rabiul Awal ini. Sebagaimana kalau bulan Ramadan itu kan awal malamnya itu Allah Ta'ala nazara fihi, Allah Ta'ala melihat semua hamba-hambanya. Faman nazara fihi lam yu'adzibhu abada. Itu bulan Ramadan. Dan juga di akhir bulan Ramadan Allah Ta'ala mengampunkan sebanyak yang Allah Ta'ala telah ampunkan dari awal bulan sampai akhir bulan. Itu peristiwa bulan Ramadan. Nah, Sayyidul Habib Umar berpendapat begitu pula yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Tapi tajalli Muhammadi. Mahakata tajalli Muhammadi. Di awal malam Rabiul Awal itu Nabi SAW memandang kepada semua umatnya, dan terus dengan pandangan yang khusus. Dan juga nanti di akhir malam di bulan Rabiul Awal ini itu ada namanya, kalau di Ramadan namanya Yaumul Jaizah, malam hari raya Idul Fitri. Malam jaizah, malam pemberian hadiah, pembagian hadiah. Begitu pula di malam terakhir di bulan Rabiul Awal, malam pemberian jaizah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ikhwan. Wah, kata pas banget emang Rabiul Awal. Rabi itu kalau dalam arti bahasa Arabnya semi, musim semi. Karena ketika mereka menamakan bulan-bulan ini pas ketika itu berpapasan dengan musim semi, namanya Rabi'. Dan waktu dilahirkan Nabi SAW di bulan ini juga pas itu musim semi juga. Pas. Hum kama yaqulun rabi'un fi rabi'in fi rabi'i. Subhanallah, terkumpul di sini rabi' zaman karena musim semi, juga rabi'ul makan karena itu di tempat yang paling mulia di Mekah. Dan juga rabi'ul qulub, musim semi bagi hati yang telah gersang. Wah, kata. Jadi yang dilahirkan ini, sosok yang dilahirkan adalah pembawa kesuburan. Sebagaimana musim semi membawa kesuburan bagi pohon-pohon yang sudah gersang, yang sudah tandus, yang subur lagi. Begitu makna daripada Rabiul Awal. Nah, gitu ya, kawan.
Ini Sayyidul Habib ngasih wasiat salawat ya. Nah, yang dibaca 3.000 kali. Wahakala 30.000 kali. Wahakala 30.000 kali Sayyidul Habib. Dan salawat insyaallah baca sebisa mungkin ikhwan. Kalau nggak bisa baca salawat yang panjang itu, baca salawat apa aja yang pendek. Jangan luput hari kita dari salawat. Hendaknya 300 ya kan setiap harinya. Imam As-Sakhawi itu berkata dalam Al-Gaulul Badi' fi Shalah 'ala Al-Habib Asy-Syafi'. Berpendapat paling sedikitnya kalau muslim 300. Itu salawat kepada Rasulullah. Begitu ya kawan. Hadza ajib, bulan Rabiul Awal bulan yang luar biasa ya kawan. Luar biasa. Nah, apalagi pas kita hadir maulid ya, dimanapun. Maulid rutinan kah atau maulid tahunan kah, di mana aja. Sebenarnya maulid itu momen yang luar biasa, kesempatan yang ente bisa niatkan apapun. Dan yakinlah itu akan mustajab. Orang mau naik haji, wah susah banget naik haji. Kita hadir maulid dengan niat bisa naik haji. Wah, berapa banyak yang telah dikabulkan, ya enggak? Dalam cerita yang ma'ruf itu kan, apa namanya? Hadza ajib, dalam cerita yang ma'ruf. Orang banyak tuqdah aja tuh disebab dia nazar untuk membuat maulid. Yang sampai waktu itu ada pemuda dia naik kuda, kencang-kencang naik kuda, akhirnya dia nabrak orang. Tahu yang ditabrak itu siapa? Bukan orang biasa, anaknya raja yang ditabrak. Bukan cuma itu, sampai mati lagi. Mati itu anak raja ditabrak deh. Wow, udah bingung. Gimana kalau seandainya dia nabrak orang biasa mati, ya sudah. Ini anak raja ya pasti mati sudah. Pasti digisos. Iya panjang ceritanya kan. Dia akhirnya dia dipanggil oleh raja itu dengan marah-marah si raja itu. Ya sudah, yang kebayang orang ini sudah kuburan sudah pasti. Ya kan? Nah, tapi akhirnya dalam hatinya dia nazar, ya Allah, bila mana aku selamat dari hukuman ini maka aku bernazar untukmu untuk membuat suatu maulid yang besar, yang aku akan habiskan hartaku di situ dan aku akan undang sebanyak-banyak mungkin orang. Lillahi ta'ala. Nazarnya gitu. Subhanallah, pasti raja berpapasan sama dia. Ceritanya memang mau memvonis, sudah kelar, sudah pasti. Tapi subhanallah pas raja lihat mukanya, senyum si raja itu, gembira. Orang pada bingung. Sudah sini ente katanya. Nih lihat muka ente enak gitu. Wah, sudah deh enggak apa-apa. Ane mau belajar sabar juga sama ente sekarang. Mau belajar sabar. Dimaafin. Bukan cuma itu, dimaafin dan dikasih hadiah lagi sama si raja itu. 1.000 dinar katanya kan. Kata ajib. Orang udah bingung, ente kok bisa kayak gini? Amalannya apaan nih? Ada wiritan enggak? Bisa kayak gini, bisa lupuh hatinya si raja itu sampai kayak gini. Dia bilang, iya nggak punya amal apa-apaan, tapi cuma ini kemarin tadinya pas anak dipanggil sini sudah yakin kematian, tapi nazar maulid tadi yang menyelamatkan. Nah begitu ya kawan. Oh banyak kalau cerita-cerita maulid. Nah ada yang niat kayak gitu, selamat daripada siksaan, bisa kabul. Naik haji bisa. Punya hajat apa aja, hadir maulid dengan niat untuk bisa mendapatkan hajat itu bisa. Tapi ini kalau kita pandang, ya sayang kalau cuma itu. Padahal maulid itu momen yang besar, ente bisa mendapatkan di situ kebersamaan yang abadi bersama Rasulullah. Nah, itulah yang semestinya kita niatkan. Di antara niatnya maulid adalah semoga dengan maulid ini kita bisa bersama nanti di surga Firdaus dengan Rasulullah. Nah, itu yang semestinya kita niatkan. Jangan lupa. Semoga dengan maulid ini kita mendapatkan husnul khatimah, didampingi oleh Rasulullah, ditelgini oleh Rasulullah. Itu yang kita niatkan juga, ikhwan. Nah, itu kan niat yang enak tuh. Di kuburan sama Rasulullah, di barzakh sama Rasulullah, di padang mahsyar juga sama Rasulullah. Itu bisa, semua itu bisa ente bisa dapatkan dengan hadirnya maulid. Makanya pinter-pinterlah ente berdagang sama Allah, pinter-pinter berniaga sama Rasulullah. Maksudnya apa ya? Pinter-pinter berniat. Gitu. Ala kulli hal ikhwan. Nah, semoga insyaallah Rabbana yubarik lana wa iyyakum fi gudum syahr Ramadan, fi gudum syahr Rabiul Awal. Dan semoga hati yang tandus kita menjadi semi kembali berkat maulid ini Rabiul Awal. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Baik. Kembali ikhwan dalam pembahasan tafsir, dan di sini kita sudah masuk ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, setelah kita membahas al-basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian ar-rahmanir rahim. Naam, hadza ajib. Perihal ar-rahmanir rahim yang
pernah kita jelaskan kan, Allah Ta'ala mengulangi 2 kali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Subhanallah. Dan hadza ajib. Kadarnya seseorang mendapatkan rahmat Allah itu atas kadarnya dia memberikan rahmat kepada sesama. Nah, gitu. Sebanyak mungkin ente berikan rahmat kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada anak-anak, kepada siapapun. Sekadar itulah Allah Ta'ala akan memberikan rahmatnya kepadamu. Ini adalah arti daripada hadis yang ma'ruf, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memberikan rahmat itu pasti Allah Ta'ala akan membalas rahmat itu kepadanya. Maka apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka rahmatilah makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya yang di langit pun akan memberikan rahmatnya kepadamu. Begitu. Hadza ajib ikhwan. Ketika ada seorang sahabat yang dia itu keras. Wataknya keras lah. Pas dia masuk ke rumah Rasulullah dan dia melihat Rasulullah lagi main kuda-kudaan. Sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Kuda-kudaan. Jadi kayak gitu, Sayyidina Hasan Sayyidina Husain naik di atas punggung Rasulullah SAW. Bagi dia ini pemandangan yang aneh. Dan bagi dia, masa Nabi SAW tidak ditakutin oleh anak-anaknya gitu. Dibawa dong semestinya. Kan sebagian orang memandangnya gitu. Akhirnya, ya Rasulullah, kalau seandainya aku masuk ke rumah, maka niscaya semua penghuni rumah langsung diam. Artinya maksudnya apa? Dia mau nyinggung. Semestinya Rasulullah juga dong begitu. Dibalas sama Rasulullah dengan balasan yang ajib. Wal madza asna'u bika idza naza'allahu rahmatan min qalbik. Artinya apa? Apa yang bisa aku buat untukmu bila mana Allah telah mencabut rahmat daripada hatimu? Langsung tercengang orang itu. Berarti salah dia itu. Ketika dia masuk rumah, semua orang rumahnya takut, semua segan sama dia. Itu salah. Wah, kata. Tanda bahwasanya Allah sudah mencabut rahmat dari hatinya. Begitu kan? Lalu timbullah hadis ini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Itu cerita hadisnya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dalam perihal rumah pun kita harus rahmat. Dalam Syama'il kan disebutkan Sayyidah Aisyah berkata, dan di rumah kami tidak membedakan antara Rasulullah dan lainnya. Sama kayak kita. Nyapu bareng-bareng. Wah, kata semua sama, seakan-akan itu Nabi seorang di antara kami. Enggak ada bedanya sama sekali. Enggak ada peristiwa yang ditakutin atau diwibawakan. Enggak, semua sama. Mainnya bareng-bareng semua. Tapi kalau seandainya dikumandangkan azan, wah, sudah. Seakan-akan dia tidak mengenal kami. Bukan cuma itu. Dan kami pun tidak mengenalnya. Begitu. Berarti bukan Rasulullah yang begitu, kami pun begitu. Bukan cuma Rasulullah enggak mengenal kami. Artinya kami segan, ya sudah. Enggak, kami pun begitu. Setiap orang sibuk, enggak mikirin yang lain. Bila mana dikumandangkan azan. Kata ikhwan. Ala kulli hal. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal muslimin. Oke, kemudian ayat yang kedua. Setelahnya Malik Yaumiddin, raja di hari din, di hari kiamat. Ya kan? Kita sudah sebutkan apa arti din itu. Nah, pendapatnya sebagian mufassirin, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Ghuradi, beliau berpendapat Yaumuddin ay yaumul ladzi la yanfa'u illa din, di hari yang tidak bermanfaat di hari itu melainkan din, agama. Malik Yaumiddin. Pertanyaan, memang Allah Ta'ala maliknya di hari itu sahaja atau tiap hari malik? Allah tiap hari malik. Malik Yaumiddin, malik hadzal yaum, malik amus, malik bukra. Tiap hari Allah Ta'ala malik. Tapi kenapa di sini Allah Ta'ala mengkhususkan Malik Yaumiddin? Nah, pengkhususan di sini dibahas oleh Sayyidul Habib Umar. Di hari itu bakal hilang semua kata majaz, kinayah-kinayah tentang Malik, tentang raja. Semua raja di masa dunia itu raja hanya kinayah sahaja. Kalau bahasa Arabnya majaz. Seakan-akan raja, tapi hakikatnya bukan raja. Tapi di hari kiamat nggak ada lagi majaz-majazan, nggak ada lagi kinayah-kinayah, yang ada cuma hakikat ini, Malik Yaumiddin. Di hari sebelumnya pun itu hakikat terang benderang, tapi hanya saja kita diselimuti oleh ditutup dengan dengan pemandangan raja-raja yang hanya sementara. Padahal raja yang sebenarnya adalah Allah. Tiap hari
dan dimanapun dan di kapanpun dan di hari apapun. Tapi di hari kiamat, nah sudah, ngilanglah awan-awan itu, ngilanglah kabut-kabut itu. Malik inilah sang raja yang sebenarnya. Wah kata. Nah, bagi mereka yang sadar, ya, bahwasanya Allah Ta'ala adalah Malik, sang raja, di sebelum hari kiamat mereka sudah sadar, maka pasti mereka tidak akan bersandar kepada raja-raja yang sementara. Sandarannya hanya kepada kepada sang raja yang abadi, kepada Allah Ta'ala. Nggak bakal dia bersandar. Bahkan dia pandang kerajaan yang sementara itu perihal yang bukan cuma tidak patut untuk diperebutkan, enggak, perihal yang hina. Bukan cuma enggak usah dicari, enggak. Kalau bisa kabur dari situ. Itulah pandangan mereka kepada kerajaan yang sementara. Apalagi mau bersandar, enggak. Wah kata. Apa namanya? Fa idza atazasta biman yamutu fa inna izzaka mayyitu. Wah kata. Apa namanya? Tamassak bi rabbil arsy, dalam baitnya tamassak bi rabbil arsy yastagirru wa yathbutu. Tamassak bi rabbil arsy izzaka yastagirru wa yathbutu fa idza i'tazazta biman yamutu fa inna izzaka mayyitu. Bila mana engkau mau kemuliaan, maka bersandarlah dalam kemuliaanmu kepada Allah Ta'ala. Maka niscaya kemuliaanmu akan tetap dan abadi pula. Selama abadinya Allah Ta'ala. Terus begitu. Tapi kalau seandainya engkau bersandar dalam kemuliaanmu dengan makhluk yang mati, kemuliaanmu pun akan mati. Wah, dengan kematian makhluk itu pasti sudah hilang. Wah, gitu ikhwan. Tapi kalau orang yang bersandar kepada Allah, nah itulah sebenarnya kemuliaan yang sebenarnya, dan itulah dalam bahasa mereka raja yang sebenarnya di dunia ini. Gitu. Kerajaan yang tidak akan hilang kerajaannya, dan jabatan yang tidak akan menjadi mantan. Wah kata. Abadi. Nah, di sini Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, "Nahnul muluku haqiqatan la ghairana wala malikun siwana yujadu." Kamilah raja-raja yang sebenarnya. Nah, dan tidak ada raja-raja yang selain kami. Maksudnya apa? Ini para aulia salihin. Nah, itulah ya kawan, kerajaan yang tidak ada di situ masa, apa kalau bahasa kita? Periode. Nggak ada periode sekian tahun kah, nggak bakal jadi mantan, nggak, udah abadi. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada zat yang abadi, akhirnya abadi pula mereka. Nah, tapi kalau kerajaan yang sementara itu bukan cuma nggak usah dicari, bahkan kalau bisa kabur dari itu. Ala kulli hal. Loh, jadi ntar gimana dong? Orang pada kabur, bahaya itu. Kan kalau isu-isunya gitu dibilang, tadi diambil oleh orang yang zalim kalau kita pada kabur semua. Kita harus andil juga kalau bisa. Nah, kita lihat bagaimana jayanya Islam di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Utsman, di zaman Sayyidina Ali, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mereka dilantik, entah menjadi wakilkah atau menjadi apakah, jabatan apapun namanya, nggak ada yang mau. Semua pada mau kabur, tapi mereka dipaksa. Nah, ini yang kita cari. Sayyidina Umar ketika melantik wakil-wakilnya, semua pada nggak mau. Kata Sayyidina Umar, kalau ente nggak mau, ane pun nggak mau, ane pun dipaksa. Bareng-bareng gitu ya. Nah inilah, ketika orang menjabat suatu tanggung jawab karena keterpaksaan, maka Allah lah yang akan menolongnya. Tapi kalau seandainya emang dia cari tanggung jawab itu, maka dia sendiri akan bertanggung jawab. Allah nggak peduli. Inilah hadis. Ketika siapa namanya, ada seorang sahabat ma'ruf, Abu Dzar Al-Ghifari, ya kan, dikasih amanat, dia nggak mau. Wah, ini bertanggung jawab yang besar. Nah, kata Nabi SAW, kalau seandainya ente memang mencari, wukilta ilaiha, engkau akan menanggung jawab sendiri. Tapi kalau seandainya ente yang dipaksa, u'inta alaiha, maka engkau akan dibantu untuk melaksanakan itu. Nah, ini yang kita cari ya ikhwan. InsyaAllah Rabbana yaslihal hal. InsyaAllah, amin. Ala kulli hal. Nah, kalau kaum salihin, mereka kabur dari perihal jabatan-jabatan yang sementara itu, kerajaan yang musnah, yang sangat-sangat sementara, yang dipuja-puji cuma beberapa saat, habis itu dibully setelahnya, selama-lamanya. Mereka kabur dari kayak gituan. Mereka tahu. Nah di sini ma'ruf dalam cerita yang ajib, Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim, ya kan, Masya Allah.
dengan apa namanya kerajaan yang sebenarnya dengan diinat beliau dengan murid-muridnya, dengan para kerabatnya, masya Allah, ajib, ikramud dhaif, setiap hari luar biasa, banyak tamu ke situ. Sampai-sampai sultan di zaman itu pun dekat dengan beliau, akhirnya sultan itu taubat dan datang ke beliau. Katanya, Sayyidi Syekh, apa namanya, Sayyidi Syekh Abu Bakar, sudah aneh nggak mau lagi kayak gini-ginian, aneh mau serahkan ke ente. Terserah ente mau ambil, mau jadi sultan kah? Atau ente mau kasih anak-anak ente, terserah. Atau ente mau kasih siapa aja, terserah. Pokoknya nggak mau, aneh serahkan ke ente. Dikiranya Syekh Abdul Qadir mau. Atau Syekh Abdul Qadir bilang apa? Wah, Bulan, alhamdulillah ente sudah taubat, sudah baik, sudah sadar. Tapi ala kulli hal, kalau untuk yang perihal yang ente kasih ini sebenarnya aneh nggak rela. Kalau seandainya kesultanan itu bisa dipegang oleh hewan aneh nggak rela. Buat hewan aneh nggak rela, apalagi buat anak aneh, apalagi buat murid aneh, apalagi buat aneh. Aduh, enggak. Kalau seandainya himar itu dibilang, kalau seandainya keledai itu bisa jadi raja, sultan, aneh nggak mau keledai jadi raja, biar yang lain deh. Sampai gitu. Jadi gimana? Kata sultannya, lah jadi aneh mau kasih ke siapa ini? Sudah, ente lihat ini, ente lihat kerabat-kerabat ente itu, misal-misal ente yang orangnya baik, udah kasih ke dia. Ya khair. Gitu solusinya. Lihat siapa ente punya kerabat yang baik, kasih deh kesultanan ke dia, ente sudah cukup. Begitu ikhwan. La ilaha illallah. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Baik. Nah, di sini kita akan masuk ke ayat yang ajib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza ajib jiddan. Luar biasa ayat ini ikhwan. Dua jumlah digabungkan dalam satu ayat karena memang hakikatnya satu. Luar biasa. Iyyaka na'budu, perihal pertama. Kemudian iyyaka nasta'in, perihal kedua. Dan ini menjadi penengah antara ayat yang sebelumnya dan ayat yang setelahnya. Coba kita lihat. Ayat yang sebelumnya semua pujian kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Itu semua pujian-pujian semua. Oke. Kemudian ditengahkan oleh iyyaka na'budu. Setelahnya apa? Doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Doa, semua doa isinya sampai akhir ayat. Di tengah-tengah ini menjadi penengah karena inilah wasilah. Sebelumnya hanyalah Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri dengan pujiannya. Setelahnya permintaan hamba. Ini punya hamba. Yang sebelumnya punya Allah. Tapi di sini tengah-tengah terpadu keduanya. Nah, makanya dalam hadits qudsi ketika Allah Ta'ala membahas Al-Qur'an, qasamtuhu nisfain, qasamtu baini wa baina 'abdi nisfain, dan dipertengahkan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata hadza baini wa baina 'abdi. Inilah tengah-tengah ini. Inilah penengah antara ku dan dengan hambaku. Kemudian wali 'abdi masal, terserah engkau mau minta apa sekarang. Timbul doa-doa akhirnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat itu nasibuna, punya kita. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahmanirrahim itu pujian Allah. Tengah-tengah ini terpadu antara keduanya di sini tuh. Kedua perkara itu terpadu di sini. Makanya di sini pembahasan yang panjang, yang ajib, yang tinggi pembahasannya ya ikhwan. La ilaha illallah. Di sini tergabung antara syariat dan hakikat. Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tergabung antara jama' dan farq. Tergabung antara magam baga dan magam fana. La ilaha illallah. Tergabung antara ibadah dan ubudah. Ala kulli hal. Semua ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena penengah ini iyyaka na. Artinya apa sih? Oke. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu dhamir. Kalau bahasa kita objek. Sasaran. Sasaran ya. Subjek ya. Subjek. Korban, target gitu. Subjek. Kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Gitu. Kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta pertolongan. Nasta'in. Itu kalau kita artikan dengan kata biasa ya. Iyyaka, kepadamu, na'budu, kami menyembah. Wa, dan iyyaka, kepadamu, nasta'in, kami meminta i'anah, pertolongan. Oke. Ini arti globalnya. Tapi di sini ada arti-arti yang ajib ya kawan. Pertama, di iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Nah, di sini ada timbul makna kalimat yang tidak terdapat di ayat itu tapi ada sebenarnya. Apa? Kalimat hanya. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami menyembah. Kalau seandainya nanti bilang kepadamu kami menyembah, itu bisa saja berarti kepadamu dan mungkin juga kepada yang lain.
nggak ada hasr, nggak ada pembatasan, nggak ada hanyanya. Tapi di sini ada kalimat hanyanya, hanya kepadamu. Artinya apa? Kami tidak menyembah kecuali kepadamu sahaja, dan nggak ada lagi sembahan kepada yang lain. Itu ada hanya, ya ikhwan. Pertanyaan itu dari mana? Ambil kata hanya ini. Dari mana artinya? Nggak ada di sini. Faqat kalau bahasa Arab. Nggak ada fagotnya. Dari mana? Nah, di sini dalam bahasa Arab, ikhwan. Tertib dalam bahasa Arab itu kan ma'ruf. Pertama dimulai dengan kalau jumlah fi'liyah, dengan fi'il dulu, kata kerja. Kemudian fa'il, pelakunya. Kemudian maf'ul, ataupun subjeknya atau korbannya. Itu daraba Zaidun Amron. Gitu, ma'ruf kan. Dalam bahasa Arab, nggak peduli ente mau majuin, mau belakangin, tetap artinya sama. Nah, di sinilah manfaatnya ilmu nahwu. Karena arti dalam bahasa Arab itu di mana diandalkan? Arti dalam bahasa Arab itu diandalkan oleh harakat huruf terakhir. Inilah yang menentukan. Apakah ini subjek kah? Apakah ini objek kah? Pelaku kah atau korban kah? Tergantung. Kalau seandainya dia dhammah, contohnya dalam jumlah fi'liyah berarti dia pelaku. Kalau seandainya dia fathah, mansub dalam jumlah fi'liyah, contohnya berarti dia maf'ul bih, korban. Baik pun disebutkan di awal atau di akhir, enggak peduli dengan tempat. Lain hal dengan bahasa kita atau bahasa Inggris, tempat itu menjadi patokan. Kalau bahasa Arab enggak. Jadi patokan maknanya adalah harakat huruf terakhir. Makanya ilmu nahwu itu sepanjang lebar-lebarnya itu, ikhwan, dari kitab yang kecil sampai kitab yang besar. Ente mau baca Alfiyah kah, mau baca Mu'nil Labib kah, mau baca Khasa'is Ibn Jinni, mau baca yang gede-gedenya Al-Maghasid Asy-Syafiyah Lisy-Syatibi. Itu cuma membahas apa? Membahas harakat huruf terakhir. Stop. Itu. Wah, ngapain sebanyak-banyak itu dibahas? Iya betul. Ngebahas apakah kita baca fathah, dhammah atau kasroh contohnya. Kenapa? Karena inilah patokan makna di sini. Patokan makna bahasa Arab itu di sini adanya. Nah, kalau seandainya kita bilang gini, daraba Zaidun Amran, cuma menyontohin nih, daraba Zaidun memukul Zaid akan Amr. Yang memukul adalah Zaid dan Amr yang dipukul. Kalau yang terkedepankan daraba Amron Zaidun, tetap aja Zaidun yang memukul. Depannya lagi Amrnya Amron daraba Zaidun, tetap aja Zaid yang memukul. Dan Amr yang dipukul, mau pindahin depan belakang terserah. Karena dun, ada Zaidun di situ. Ya kan? Qala ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, ya kan? Hanya saja yakhsyallaha, yang takut, syuf, berarti kepada. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah siapa? Yang takut itu adalah al-ulama'u. Ini ulama menjadi fa'ilnya. Ala kulli hal, itu dalam pembahasan nahwu, ya ikhwan. Nah, di sini sebenarnya subjeknya ini terakhir, ya kan? Tapi di sini sama Allah Ta'ala dikedepankan. Iyyaka na'budu. Kalau tertib yang biasanya na'budu iyyaka, menjadi muttasil na'buduka, itu yang biasanya itu fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Gara-gara si maf'ul ini dikedepankan, timbullah makna hanya. Nah, itu ya bahasa Arab, ikhwan. Dalam kaidah balaghahnya, taqdim ma haqquhu ta'khir. Itu dalam babul hasr. Hasr itu banyak kaifiyahnya, di antaranya ini kita mengkedepankan apa-apa yang semestinya di belakang. Ketika tempat, semestinya ini kalimat semestinya di belakang nih semestinya. Yang dikedepankan, timbullah makna hanya di situ. Nah, nah di sini artinya hanya kepadamu. Bukan cuma kepadamu saja, hanya kepadamu kami menyembah. Wah, kata itu iyyaka na'budu. Juga persis wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kami enggak minta pertolongan kepada selainmu, ya Allah. Hanya kepadamu kami minta pertolongan, hanya kepadamu sahaja. Oke, itu artinya dari makna balaghahnya. Baik. Kemudian ikhwan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah. Kami ngapain? Na'budu, kami menyembah. Nah, di sini dibahas oleh ulama. Arti daripada na'budu ibadah. Ibadah. Apa arti ibadah itu? Ibadah adalah ma'ruf, penghambaan kalau bahasa kita. Kita menyadari bahwasanya kita ini hamba yang patut dan wajib taat kepada tuannya, gitu. Ketika kita sholat, kita menghamba kepada Allah, gitu. Ketika kita puasa, kita menghamba kepada Allah Ta'ala. Inilah penghambaan kepada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa, ini janji kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghamba. Oh, syuf. Pembahasan yang ajib, ikhwan. Penghambaan seseorang hamba kepada Allah tidak akan sempurna bila mana dia masih mempunyai ikatan hati kepada selain Allah.
Selagi ada ikatan hati kepada selain Allah, berarti belum sempurna penghambaannya kepada Allah. Dia harus merdeka dulu. Dia harus merdeka dari selain Allah. Ketika itu, sahlah penghambaannya kepada Allah. Selagi dia menghamba kepada selain Allah, maka belum sahlah, belum sempurna penghambaannya kepada Allah. Dalam istilah mereka, menjadi hur, merdeka. Merdeka dulu inti dari selain Allah. Selain Allah dikatakan dengan siwa. Dengan siwa. Siwa artinya selain. Naam. Ente harus lepaskan, ente harus merdekakan hatimu dari ikatan siwa itu, dari ikatan selain Allah. Ketika itu, ketika engkau menjadi hur, menjadi merdeka, ketika itulah engkau menjadi hamba yang murni bagi Allah Ta'ala. Al-abdul mahab. Dalam istilah mereka, ikhwan, sifat yang paling azim, yang paling tinggi itu al-abd, seorang hamba, al-mahab, yang murni dalam penghambaannya. Ketika ada ulama mensifatkan seorang ulama dengan sifat ini, ini berarti yang disifatkan sudah tinggi banget derajatnya. Dan gak sembarang mereka memberikan sifat-sifat itu. Pas kita baca di manaqib aulia yang kubar, hadza fulan, al-alim, Masya Allah, ya alim, al-allamah, keren, apa lagi? Mufti, woi, apa lagi? Murabbi, apa lagi? Gutbu zaman, oke, terus. Pas itu keren. Tapi lebih kerennya, Al-Abdul Mahad. Ngalah tuh, ngalahin semua. Apa? Hamba yang murni. Sifat hamba yang murni itu lebih hebat dari sifat alim ataupun allamah, mufti, olehnya enggak. Hamba yang murni. Hadza ajib kan zaman Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi, Abu Bakar Attas bin Abdullah Al-Habsyi. Waktu zaman hadza Sayyidil Habib Umar kan masih waktu Sayyidil Habib di Tarim dan masih muda Sayyidil Habib, masih belasan tahun. Sering nulis surat menyurat kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi, Abu Bakar Attas. Nah, dalam beberapa mukatabatnya, kalau dalam bahasa mereka mukatabah namanya, surat menyurat. Dalam beberapa mukatabahnya itu sudah Al-Habib Abu Bakar Attas bin Abdullah Al-Habsyi ketika mensifatkan guru mulia Sayyidil Habib Umar, mensifatkan dengan Al-Abdul Mahad. Padahal masih belasan tahun umurnya. Ajib. Al-Abdul Mahad. Ajib. Lish ikhwan, kenapa kok seorang hamba yang murni dalam penghambaannya? Ya, kita lihat Allah Ta'ala bagaimana memuji Rasulullah SAW di Al-Quran. Wa innaka ala khuluqin azim. Betul, azim itu pujian yang luar biasa, hebat. Apa lagi? Dan Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan namanya. Ya Muhammad, enggak. Ya ayuhan Nabi atau ya ayuhar Rasul. Semua dengan title-title yang luar biasa. Tapi ketika Allah Ta'ala membahas karunia terbesarnya, pernah kita bahas juga, karunia terbesar yang Allah Ta'ala pernah berikan ke Rasulullah adalah Isra Mi'raj, ya kan? Malam paling azim bagi Nabi di dunia, malam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra. Di sini Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah mengisrakan, asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan siapa? Bukannya dibilang birahmatihi ataupun bihabibi dengan kekasihnya, dan betul habib kekasih, dan atau birasul, dan betul itu rasul, binabi, dan betul itu nabi. Tapi itu enggak dipakai semua title itu. Yang dipakai apaan? Bi'abdihi. Berarti ini title yang paling tinggi. Dengan hambanya. Lailan minal masjidil haram ila akhir ayat itu. Ya kan? Lihat dalam ayat yang lain lagi. Perihal yang sama. Itu kan perihal Isra tuh. Dalam perihal Mi'raj pun Allah Ta'ala menggunakan title abd. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dalam surat apa itu? Wan najmi idza hawa. Azim. Indah surat itu ya ikhwan, indah banget. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ajib. Fa auha ila abdihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada rasulnya kah? Emang rasulnya betul. Atau kepada nabinya kah? Iya, nabinya betul. Kepada kekasihnya betul, ila habib. Tapi apa yang dipakai di sini? Ila abdihi. Ini perihal tinggi soalnya. Perihal Mi'raj, Allah Ta'ala menggunakan title tertinggi. Title abd, penghambaan. Wahakala. La ilaha illallah. Imam Haddad berkata, Ana abdun sara fakhri dimna fagri wabtir. Aku adalah hamba yang menjadi kebanggaanku ketika aku merasa hina, merasa butuh, wahakala, kepada Tuanku. Itu suatu kebanggaan bagiku sebagai seorang
seorang hamba. Begitu ikhwan. La ilaha illallah. Dalam cerita jahiliyah dulu ada seorang yang jatuh cinta ma'ruf ke perempuan. Wah, dibilang kayak gini. Dibilang ke orang-orang. Nah, kalau seandainya kalian memanggilku, maka janganlah kalian panggil aku kecuali dengan title hamba. Wah, wala tad'uni illa biya abdaha fa innaha asyrafu asma'i, kata syair itu. Jangan kalian panggilku dengan title kekasihnya si fulana. Nah, itu buang-buang title itu. Ini teman dekatnya. Enggak. Apa? Aku ini adalah hambanya. Jangan kalian panggil aku kecuali wahai hambanya si fulana. Kenapa? Karena inilah panggilan yang paling mulia bagiku. Fa innaha asyrafu, inilah namaku yang paling mulia ketika kalian namakan aku dengan hambanya si fulan. Fa innaha asyrafu asma'i. Wah, dalam beberapa munajat seorang murid kepada guru-gurunya, ana abdun wa abdun li abdin min ubaidikumu. Aku adalah hambamu. Bukan cuma itu saja, aku adalah hamba sahaya dari hamba sahaya yang paling kecil yang kau punyai. Gitu ya kawan. Sangat-sangat benar-benar merasakan tadallulnya. Itu artinya penghambaan. Iyyaka na'budu. Hakala ya kawan, iyyaka na'budu. Penghambaan. Oke. Ketika kita berkata iyyaka na'budu, kita bertekad untuk beribadah. Hakala, kita bertekad untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mungkin timbul berarti aneh mau salat, ya. Aneh mau puasa. Pun kalau seandainya kita sudah salat, kita sudah puasa, kita sudah beribadah, tapi semua itu hakikatnya enggak akan bisa terlaksana kecuali dengan pertolongannya. Makanya ada kedua, iyyaka nasta'in, sadar dong katanya. Hatta dalam ibadah ini pun itu karunia dari Allah Ta'ala. Benar. Kalau orang seandainya di tiap-tiap salat dia merenungi arti ini, enggak mungkin dia akan terkena penyakit ujub. Ya enggak? Enggak ada cerita ujub-ujuban, enggak ada. Hakata ikhwan. La ilaha illallah. Karena dia tahu ini ibadah enggak mungkin terlaksana kecuali dengan aun, dengan bantuan Allah. Itu makanya dibilang ada beberapa makna yang ajib di sini. Kenapa dikedepankan iyyaka na'budu? Kemudian setelahnya baru ada iyyaka nasta'in. Makna yang banyak, di antaranya iyyaka na'budu adalah suatu wasilah. Sedangkan iyyaka nasta'in adalah ghayah. Ane mau minta pertolongan sama Allah Ta'ala. Jadi inilah targetku untuk minta pertolongan. Kalau ente minta pertolongan, ente harus ibadah dulu dong. Baru minta pertolongan. Gitu. Jadi pas minta pertolongan, sudah ada yang kita kedepankan, yang kita sajikan, yang kita persembahkan. Dibilang kiasnya kayak gini. Kalau seandainya ada seorang tuan, dia nyuruh pembantunya. Fulan, coba ente buat 1, 2, 3, 4. Perintahnya banyak. Coba buat gini. Oke. Si hamba itu, si budak itu atau si pembantu itu bilang, marhaba, dilakuin nih. 1, 2, 3, 4. Udah kelar semua, baru dia minta. Tuan, bolehkah aku gini? Langsung farhan si tuannya. Sudah dikerjain, udah semua. Oke, dikasih langsung. Itu semestinya. Tapi kalau seandainya, fulan, ente buat 1, 2, 3, 4. Dia bilang, enggak mau. Ane mau gini dulu, ente kasih ane dulu ginian. Baru ane kerjain. Nah, kan enggak pantas. Minta jatah dulu. Baru baru kerja. Ada gharib, ya kan? Semestinya kerja dulu baru ada yang ntar ganjarannya. Makanya iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Betul, nasta'in, minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa, ini harus ada ibadah dulu. Enggak pantas dan malu kalau kita isti'anah tapi enggak ada ibadahnya. Makanya didahulukan iyyaka na'budu. Ini pertama. Yang kedua tadi yang kita bahas. Didahulukan iyyaka na'budu. Biar engkau berazam. Berazam dulu. Yuk mulai. Dan ketahuilah itu enggak bakal sempurna. Iya benar, kecuali karena pertolongan dari Allah Ta'ala. Artinya jangan nunggu pertolongan. Mulailah dengan yang ada. Jangan bilang, kita mau punya project nih.
punya plan begini gini gini, tapi kurang ini nih. Sudah, kita tunggu dulu sampai sempurna, baru kita mulai. Enggak bakal mulai akhirnya. Ya enggak? Jadi gimana? Mulai dengan yang ada. Berjalan, walaupun dengan pincang. Jangan nunggu sembuh baru berjalan. Enggak jalan-jalan akhirnya. Wah, kata. Berjalan. Dan mulai dengan keyakinanmu bahwasanya engkau tidak sempurna. Itulah suatu kesempurnaan yang sebenarnya. Pas ente berjalan dengan merasa ente sempurna, sungguh tidak sempurna sekarang. Begitu. Makanya iyyaka na'budu. Mulai. Tapi tetap iyyaka nasta'in. Minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Athaillah Sakandari berkata, "Na'am, siru ila Allah urjan wa makasir, wa la tantadhiru as-sihah fa inna intidhara as-sihah batalah." Dia bilang, jalanlah kepada Allah dalam keadaan kalian berpincang-pincang. Terus jalan. Walaupun pincang, jalan tetap. Wala tantadhiru as-sihah, dan jangan kalian tunggu sampai sehat dulu. Kenapa? Karena itu buang-buang waktu, kata beliau. Terus. La ilaha illallah. Banyak yang bilang, waktu lagi belajar, kita belajar dulu nih. Dakwahnya entar. Kapan itu berdakwah? Entar kalau sudah alim. Baru berdakwah. Wah, kapan alimnya? Enggak. Yang akhirnya dua. Enggak dakwah akhirnya. Karena dia enggak alim-alim. Enggak. Atau ketika dia menyangka bahwasanya dia alim, akhirnya dia berdakwah. Yang sebenarnya ketika itu yang berdakwah bukanlah dia, adalah syaitan yang berdakwah akhirnya. Ketika dia sombong, dia mengira bahwasanya dia sudah sempurna dalam ilmunya, makanya dia berdakwah. Wah, ini bukan seorang dai sekarang yang keluar, syaitan yang keluar sekarang berdakwah. Ya, gharib dengan kesombongannya. Berdakwah dalam keadaan engkau masih membutuhkan ilmu. Dan terus ikhwan, dan jangan tunda apapun. Menunggu kesempurnaan, mulailah. Dan bukan berarti juga mulai seperti ini dan sudah kelak. Enggak, mulai dan cari senantiasa kesempurnaan itu. Terus sampai gitu. Iyyaka na'budu, mulai. Dan terus iyyaka nasta'in. Sambil iyyaka nasta'in. Begitu ikhwan. Makna. Di antara makna juga tadi, iyyaka na'budu, kita azam kepada Allah Ta'ala. Azam dan azam. Wahakata. Bertekad. Kita beribadah. Jangan lupa, jangan sombong. Jangan ujub, jangan merasa bahwasanya ini ibadah punya kita. Dan memang itu karena itu dinisbatkan iyyaka na'budu. Kami menyembahmu, aku menyembahmu, aku salat adik anaknya. Aku salat, aku puasa, aku bersedekah adik anak. Gal Sayyidul Habib dalam hikmahnya, madza gal hana man fihi rakzat ana. Tidak akan merasakan kenikmatan barang siapa masih tegar sifat sayanya. Selagi ada saya, nggak bakal ada ketenangan, kesombongan atau ujub dalam bahasa kita. Memang ada nisbatnya di sini. Iyyaka na'budu, kami menyembah, kami sholat puasa ila akhiruh. Makanya belakangnya iyyaka nasta'in, untuk mengobati hal yang akan timbul di hati ketika dinisbatkan itu perihal kepadamu. Akan timbullah sifat ujub di sini. Maka diobati dengan iyyaka nasta'in. Sadar. Dalam ibadahmu pun itu berkat Allah, itu pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih taufiknya, nggak mungkin engkau bisa beribadah. Iyyaka nasta'in. Nah, itu ikhwan. Makanya di sini ada ajib dalam perihal pengobatan penyakit ujub itu ampuh banget ini ayat. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Wah, kata. Diumpamakan begini katanya. Ajib, kalau seandainya ada orang, ini perumpamaan biasa yang Ghazali nyebutin di Minhajul Abidin ini. Beliau bilang kayak gini, kalau seandainya ada seorang yang Masya Allah lah, yang semua orang senang sama dia, dan orang tuh berbondong-bondong ngasih hadiah kepadanya. Sosok yang disenangi, sosok yang disenangi, semua orang senang sama dia. Dan dia mempunyai kebijakan, punya wewenang. Entah dia itu pemerintah kah, atau entah dia itu kepala apalah gitu contohnya. Orang, Masya Allah, orang yang datang ke dia tuh ngasih macam-macam. Ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih ini, segala macam. Ngasih harta yang mewah dah ke dia. Diterima sama dia. Ada orang miskin, ya, juga pengen ikut andil untuk ngasih hadiah kepada sosok yang disenangi ini. Anda juga pengen ngasih ini apa gitu ya. Gitu. Tapi dia nggak punya apa-apaan. Dia punya telur, punya telur.
Udah anak punya telurnya nggak apa deh, seadanya nih kasih sih fulan ini. Datang dia sama telurnya gitu. Ya fulan, masya Allah laku nih. Yang lain tuh ngasih tanah, ngasih mobil, ini nggak punya kecuali telur. Terima deh. Masya Allah, karena dia orang baik, diterima. Dan diterima, dibilang terima kasih banyak, ini hadiah yang luar biasa dengan sopan santunnya. Wah, diterima itu, hadiah itu. Orang miskin ini girang, wah senang hadiahnya diterima, walaupun telur. Oke. Yang muskilah di sini, ada muskilah dikit. Ketika si orang miskin ini ngasih telur itu ke orang yang disenangi tadi, orang kaya raya, sosok yang disenangi, dan semua orang mau berkorban deminya. Si orang miskin yang ngasih telur itu merasa dia berjasa. Aku berjasa. Lish, aku ngasih telur. Dia ngerasa dia berjasa. Aku lihat dia balik ke rumahnya, pede gitu. Wah, ngasih telur tadi. Suatu hari si yang orang yang disenangi itu membuat suatu keputusan. Ya. Nggak boleh begini atau harus begini. Dia memprotesnya. Gimana sih itu? Kurang ajar banget. Contohnya gitu. Atau pas dia lewat, dia nggak ngasih salam kepadanya. Wah, itu kurang ajar itu. Masa nggak ngasih salam sama aneh? Padahal aneh sudah ngasih telur. Kalau bahasanya. Gimana sih itu? Nggak bener tuh. Ininya gimana? Nggak tahu balas budi. Padahal aneh sudah ngasih telur. Mending kalau itu ngasih apa gitulah. Ini nggak ngasih telur. Disebut-sebut telur itu sama dia. Ditagih-tagih jasanya. Terus. Pokoknya dia itu merasa berjasa besar kepada sosok itu karena dia memberi telur. Ala kulli hal. Padahal itu orang nggak butuh telur sama sekali. Karena dia baik aja yang terima telurnya, oh terima kasih. Kan aneh. Seorang miskin ini, seorang miskin yang cuma memberi telur, tapi wah sudah kayak gimana ya gitu. Dia bilang, nah begitulah perihal seorang hamba yang mempersembahkan amal ibadahnya yang tiada artinya sama sekali bagi Allah. Dan itu banyak kekurangan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Allah telah terima. Bukan cuma itu saja. Allah terima dan Allah balas. Ya enggak? Allah terima. Ente punya apa ya? Salat. Nah, enggak khusyuk. Banyak bolong-bolongnya, banyak diterima sama Allah Ta'ala. Dibalas pahala. Dilipat gandakan amal-amalnya itu. Ya enggak? Inilah. Nah, tadi orang yang disenangi tadi itulah. Kalau di sini ini Allah Ta'ala. Apakah Allah perlu ibadah kita? Enggak sama sekali. Kita yang perlu ibadah itu, ikhwan. Tapi Allah karena baiknya, Allah Ta'ala terima ibadah kita. Dan Allah Ta'ala balas dengan balasan yang di luar bayangan kita. Yang rahasia di sini, yang anehnya akhirnya kita yang kurang ajar. Apa? Minta jasa dari Allah Ta'ala. Ya Allah, kok aneh kena musibah? Aneh kurang apa? Gitu kan sering orang-orang. Jangan orang kita deh. Gitu. Aneh kurang apa? Padahal nih hari sholat pas, kok ada musibah ya? Inti kalau hati inti sholatnya pas, itu Allah berhak nurunin kita azab. Gal ba'dul arifin, kalau seandainya Allah menghisap kita dengan sebaik-baiknya amal kita, sebenarnya kita berhak mendapatkan azabnya bukan pahalanya. Karena ini ibadah yang sebaik-baiknya kita yang kita bayangkan, itulah ibadah yang rusak luar biasa. Yang faktor kita dapatkan adalah azab sebenarnya bukan rahmat, tapi Allah baik, ikhwan, baik banget. Nah, begitu jadinya. Tanpa tidak sadar kita banyak menggerutu. Kalau aneh nggak paham menggerutu kan? Menggerutu, mengeluh atas ghadab dan qadar Allah. Wah kata dan menagih-nagih. Aneh ini orang baik. Semestinya diperlakukan baik dong. Itulah bahasa kasarnya gitu. Seringkali kita gini. Hari ini kok ada musibah? Emang kurang apa ya? Itu artinya. Emang aneh ngelakuin apa ini hari? Kok dapat musibah kayak gini? Seakan-akan ketika dia melaksanakan taat, dia merasa harus diperlakukan dengan perfect, dengan sempurna. Ketika ada ketidaksempurnaan dalam qada dan takdirnya, dia nyalain Allah akhirnya. Ada gharib. Kalau seandainya Allah panjang lebar, ikhwan, ala kulli hal. Nah itulah. Makanya perlu iyyaka nasta'in. Sadar. Sadar. Itu ibadahmu itu dari Allah. Gak pantas ente untuk menagih-nagih jasa dari Allah karena ibadahmu itu yang semestinya ente diazab, bukan dirahmati malahan. Lo kok aneh malah nagih-nagih suatu gobok yang enak atau lain sebagainya karena ibadah itu. Nasta'in, sadar itu dari Allah juga. Wah,
nasta'in. Wa kata kemarin bukan di sini, di tempat lain kita ceritain tentang seorang azim hada, seorang namanya As-Salimi, seorang namanya apa namanya As-Salimi. Wa hadha rajul minas salihin. Minas salihin, dan dia itu bekerja. Ya'kul min amal yadih, dia bilang. Kerjanya apaan? Kerjanya menunin apa namanya? Baju. Jahit baju gitu. Ini orang soleh, luar biasa solehnya. Dia kerja tenun baju, habis itu yang baju yang udah ditenun sama dia dijual. Dan biasanya ada tuh apa namanya? Toko yang biasanya dijualan ke situ. Ntar toko itu yang ngejualin. Tapi kalau namanya itu ya gitulah. Dia kasih semua karya-karyanya ke si Fulan. Dia Fulan yang masarin, marketingnya si Fulan gitu. Dibayarin, sellernya gitu. Seller tuh bayarin dulu, dengan sekian, ntar dia yang ngejualin dengan harga terserah dia lah. Nah, suatu hari dia buat ini tenunan, bagus tenunannya, sempurna. Akhirnya dia datang tuh ke bapak itu, bapak yang punya toko. Bapak nih, ini punya barang bagus nih sekarang, yang paling bagus deh. Pasti nih harganya mahal. Iya. Berapa yang dikasih? Sekian ribu. Ini harganya tenunan ini. Coba saya lihat dulu, kasih bapak itu, lihat sama dia. Nah, ini nggak bisa segitu harganya, tinggi banget. Ini paling nggak jatuh jauh. Enggak, seperempat harga nggak dapat ini. Diminta 1.000 contohnya. Enggak, ini 300 nggak dapat. Loh, kenapa? Apa salahnya? Ini banyak cacatnya ini. Mana cacatnya? Nggak ada sama sekali. Itu perfect sudah. Enggak, coba ente lihat di sini. Ini kurang nih. Warnanya nggak jelas di sini contohnya. Ini kok ada bolong di sini. Kedua. Ini begini. Dilihatin. Akhirnya si bapak ini, Salimi ini sadar. Oh bener, nggak pantas ini untuk dikasih harga 1.000. Semestinya 300 pun ya Allah dapat. Bener. Tapi akhirnya di akhir pas dia nego tuh sama si itunya, enggak 300. Ya. Ini sudah capek nih, kesian dong. Apa nih, sudah capek-capek ginian. Oh, enggak bisa 300 ini. Sampai nangis akhirnya. Nangis ini. Nah, yang orang toko itu dibilang, "Kok nangis?" Gara-gara kalah nego. Dikiranya gitu. Sampai nangis kuat. Bilang saking kesiannya ini orang yang punya toko sama dia. Fulan sudah. Enggak apa deh. Ana bayarin 1.000 aja deh, enggak apa. Sampai segitunya gara-gara dia lihat nih orang nangis yang luar biasa. Tetap nangis. Udah enggak apa. Tenang aja. Ana bayarin 1.000, enggak apa. Katanya bukan gitu, bukan masalah 1.000 atau 300 atau enggak. Ente jazakallah khair. Ente sudah masya Allah, makasih banyak. Sudah ngingetin aneh. Kenapa? Ini subhanallah, amal ini aneh kerjain sekian hari di rumah. Dan aneh kira ini amal sudah sempurna, luar biasa. Tapi pas aneh kasih ente tahu beberapa kekurangan yang aneh nggak tahu. Aneh kira ini amal bakal mendapatkan 1.000. Tahu-taunya nggak pantas 1.000. Dan ente makhluk manusia bisa mendapatkan di mana kekurangan itu. Bagaimana perihal ibadah aneh selama ini? Yang aneh rasa sudah sempurna. Ya kan? Aneh kira sholat sudah paling keren deh. Orang soleh soalnya, masya Allah. Aneh puasa sudah masya Allah, sudah sempurna banget, banyak puasa sunnah segala macam. Kalau seandainya di hari kiamat nanti Allah Ta'ala melihat ibadah itu, ente manusia bisa lihatin di mana kekurangannya. Allah yang maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, pasti lebih mudah baginya untuk nyari kekurangan ibadahannya. Yang sebenarnya ibadahnya berarti selama ini apa yang anak bisa andalkan dari ibadah ini semua? Nangis itu yang nangis gara-gara itu. Bukan karena 300 atau 1.000. La. Yalqis billah wa rabbul alamin, as-sami'al basir, wa hakadha al-alim. Wa hakadha. Pasti Allah Ta'ala mengetahui semua kekurangan aneh. Tapi itu ikhwan. Makanya kalau kita mengetahui perihal ini, enggak bakal ada sifat ujub. Sifat itu muskilah kabir. Dan itu halus ya kawan. Dikatakan kalau seandainya sifat riya itu halus, lebih halus dari semut. Bukan semutnya, dari telapak kaki semut. Itu sifat riya. Lebih halus dari telapak kaki semut. Sifat ujub lebih halus dari riya. Dan lebih bahaya ya kawan. Lebih bahaya.
Makanya seringkali kita harus sering-sering membaca syiar sholihin, membaca cerita-cerita para sholihin. Tahu gimana cara mereka ngobatin sifat ujubnya. Itu dalam bahasa mereka namanya syuhudul minnah. Syuhudul minnah, menyaksikan jasa itu hanyalah dari Allah Ta'ala. Pembahasan terakhir di sini. Pembahasan terakhir ikhwan. Hadza ajib. Di sini yastanbit Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti makna yang ajib dari ayat ini. Memang luar biasa karena ini ayat emang sampai-sampai dikarang kitab berjilid-jilid hanya membahas nih ayat. Imam Ibnul Qayyim ma'ruf mengarang kitab namanya Madarijus Salikin. Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa jilid? 4 jilid besar. Dalam tabaah yang baru 6 jilid. Membahas masalah ayat ini. Karena beliau jadikan itu manazil, tingkatan-tingkatan yang dimulai dari iyyaka na'budu dan sampai iyyaka nasta'in. Makanya Al-Imam Abil Abbas Al-Mursi berkata, iyyaka na'budu adalah syariat. Kita menegakkan syariat harus ibadah. Iyyaka nasta'in adalah hakikat. Enggak bisa ente sampai iyyaka nasta'in kecuali pakai iyyaka na'budu dulu. Wahakala. Dan iyyaka na'budu bukan target, hanyalah wasilah ke iyyaka nasta'in. Syariat itu wasilah ke hakikah. Wahakala ikhwan. Engkau harus tempuh sampai ke hakikah. Jangan merasa gurur dengan syariat tanpa hakikah. Dan begitu pula hakikah enggak bakal ada kecuali dengan syariat. Sempurna dua-duanya. Enggak mungkin terlepas antara kedua itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga beliau berkata, iyyaka na'budu Islam. Iyyaka nasta'in ihsan. Begitu. Iyyaka na'budu farq. Wa iyyaka nasta'in jama'. Dalam bahasan agama al-arifin yang tinggi al-jama' wal farq, al-fana wal baqa wa hakadha ila akhirih. Banyak panjang masalah itu. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibn Qayyim al-Jauzi mengarang banyak kitab, di antara kitab yang paling indah di situ Madarijus Salikin. Wa hakadha. Walaupun sosok beliau ini Imam Ibn Qayyim al-Jauzi banyak beberapa pendapat yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ala-kulli karangan-karangan beliau dalam masalah ragaik itu banyak dipakai oleh salafun sholihin, di antaranya ini Madarijus Salikin. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Anwar Al-Haddad senantiasa membawa kitab namanya Zadul Ma'ad. Ya, Zadul Ma'ad. Li hadi khairil ibad. Senantiasa membawa kitabnya Ibn Qayyim itu kemana-mana aja. Pas kalau habis dihatam ulang dari awal lagi. Ala kulli hal. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti memetik makna yang ajib di ayat ini. Coba tengok katanya. Semua perihal manusia itu dalam muamalahnya sama Allah Ta'ala membutuhkan dua. Pertama, azm dan tekad. Bertekad, ya kawan. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam mewujudkan tekadnya itu. Nah, yang mana Allah Ta'ala himpun di sini keduanya itu di ayat ini. Iyyaka na'budu adalah tekad. Aku bertekad ya Allah untuk beribadah kepadamu. Tapi tekad ini tidak akan sempurna kecuali ada nasta'in, pertolongan darimu. Wah, harus dua, terus ada. Hanya bertekad tanpa minta pertolongan enggak bakal kelar, enggak bakal ada. Cuma minta pertolongan tanpa bertekad juga sia-sia. Harus bertekad dan minta pertolongan. Beliau berkata begini. Seringkali saya bertemu dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Wah, ini ajib. Seringkali saya bertemu orang-orang yang jauh dari Allah. Namun mereka mau untuk dekat kepada Allah. Dan banyak seperti itu. Dia tahu dia jauh sekarang. Dan dia pengen mendekat kepada Allah Ta'ala. Tapi nggak bisa-bisa. Banyak halangan. Kalah sama syahwatnya. Kalah sama hawa nafsunya. Wah, nah, itu apa artinya? Ada tekad kan? Ada tekad. Tapi apa yang kurang? Nasta'in. Minta pertolongan. Beliau bilang begini. Allah, hadza ajib, selagi ada tekad itu luar biasa sudah. Selagi dia berniat untuk amal baik, maka pasti Allah Ta'ala akan membukakan 70 pintu taufik. Tapi di sini dia butuh untuk nasta'in. Ungkapkanlah kepada Allah. Gitu. Kebutuhanmu itu apa? Curhatlah kepada Allah. Wah, kata. Bilang sama Allah, ya Allah, aku kalah sama hawa nafsuku. Bilang sama Allah, ya Allah, aku jatuh lagi dimakan syahwatku. Ya Allah, syaitan ngalahin aku lagi. Bilang sama Allah, jangan diem.
Jangan cuma aneh pengen baik tapi wah begini mulu. Jangan sama orang bilangnya ente ngapain. Bilang sama Allah gitu. Nasta'innya sama Allah kan hanya kepadamu, tidak pada selainmu. Allah tuh nunggu sebenarnya. Nunggu dari kita. Kapan ini hamba mengeluh kepadaku? Ketika hamba itu mengeluh kepada Allah, maka langsung Allah Ta'ala akan bukakan, ikhwan. Mudahkan semuanya, tanpa nggak tahu gimana ceritanya, tahu tuh Masya Allah deh. Sudah bagus, jalannya lempeng, enak. Hawa nafsu, nggak mudah mengalahkannya. Dia bisa mengontrol dirinya dari syahwat, dari hubbud dunia. Karena dia sudah mengadu kepada Allah. Yang muskilahnya, kita merasa itu ada. Kita merasa kita kalah sama syahwat, kita kalah sama hawa nafsu. Tapi salahnya kita nggak mengaduin sama Allah Ta'ala. Padahal Allah nunggu. Kapan? Ane bakal ngasih nih. Ente aduin dulu. Angkat dulu. Sama ane. Ane bakal bukakan. Maka hanya bertekad dan keluhan. Bertekad, keluhan. Tapi ngeluhnya bukan sama Allah, sama yang lain. Nggak bakal nemu jalan. Ayo iya karena hanya kepadamu. Nah, luar biasa sekali, ikhwan. Itu ketika hamba mengeluh kepada Allah Ta'ala, apa yang dia rasakan, keluhin sama Allah. Ya Allah, sekarang aku ditimpa hawa nafsu yang besar. Ya Allah, aku nggak bisa membawa kemana syahwatku ini, kemana, bingung. Ya Allah, perihal dunia membutakanku sekarang. Ya keluhkan sama Allah Ta'ala. Perihal dunia, ya Allah, habis hari ini, punya hutang, bingung. Bayar dari mana? Ngeluh sama Allah Ta'ala. Terus itu, ikhwan. Dia bilang kalau seandainya ente perlu dunia, ya minta sama yang punya dunia. Bukan sama orang yang nggak punya dunia. Makhluk, ya minta sama makhluk. Makhluk nggak punya, ya minta sama yang punyanya. Sama Allah Ta'ala. Kalau seandainya ente emang nggak bisa ngilangin dunia dari hati, mintalah dunia itu kepada pemiliknya. Jangan minta sama yang nggak miliknya. Dan begitu ya kawan. Ketika karena nasta'in, ketika ada dua. Ketika ada tekad tadi. Dan dalam bertekad itu dia tahu bahwasanya dia tuh nggak mungkin jalan. Kecuali dengan aunullah. Ketika dia mentok di suatu jalan, bingung ngapain, dia ngadu kepada Allah. Wah, kata jatuh ke jurang, dia ngadu kepada Allah. Bingung ngapain, ngadu kepada Allah. Tenang aja, Allah Ta'ala sayumidduhu bimadad. Allah Ta'ala akan membukakan baginya pintu pertolongan yang luar biasa, yang di luar bayangannya, ikhwan. Langsunglah iyyaka nasta'in. Apa yang terjadi habis itu dibahas setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala يوفقنا وإياكم لكل خير. نسأله تعالى أن يجعلنا العبد المحض الخلص له المحررين عن السوى ورق السوى، وأن الله تعالى يرزقنا كمال الاستناد إليه وكمال ودوام التذلل بين يديه. اللهم يا من وفق أهل الخير وأنهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. بارك اللهم في هذا المجمع ومن حل في هذا المجمع، وبارك الله وارفع درجات شيخنا وحبيبنا سيد الحبيب المنذر بن فؤاد المساوى وعلي درجته في الجنة، واجمعنا معه في الفردوس الأعلى، وأقر عينه بناه وبطلابه وذويه وبهذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. وبنية الله تعالى يشفي شفاء عاجلا ولطف الشامل لأخينا الحبيب زكي بن فوزي بن شهاب، ربنا يشفيه شفاء عاجل ويجعله قرة العين لسيد المرسلين ويرزقه اللطف الشامل يا أرحم. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت شافي وعافي أنت معافي، لا شفاء إلا شفاك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.